Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Perkenalkan, nama saya Alia Seswanti. Saya dari Prodi PAUD dengan NEM 1238232418. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah kewarganegaraan dengan tema pembahasan demokrasi dengan konteks Indonesia. Dengan dosen pengampu Bapak Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Sebelum kita membahas pemahaman demokrasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu demos dan nomos. Demos artinya pemerintah, demos artinya rakyat, dan nomos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana kekuasaan sepenuhnya diserahkan kepada rakyatnya. Rakyat sangat berperan dalam suatu pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan rakyat. Semua kepentingan rakyat dan semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Itulah yang dinamakan pemerintahan demokrasi. Berbeda dari pemerintahan demokrasi, ada juga pemerintahan dengan sistem diktator, ada juga dengan sistem oligarki. Untuk pemerintahan sistem diktator, itu adalah suatu pemerintahan di mana yang berkuasa adalah hanya satu orang. Dan untuk pemerintahan yang dinamakan pemerintahan sistem oligarki, yaitu suatu pemerintahan di mana hanya beberapa pihak saja yang berkuasa. Lalu, mengapa pemerintahan demokrasi dianggap lebih baik? Ya, di dalam pemerintahan demokrasi ada 3 sistem yang diikutin, yaitu 1. Kita bisa memintai pertanggungjawaban dari suatu pemerintahan tersebut jika pemerintahan tidak baik dalam menjalankannya. Demikian, kita bisa menggantikan pemerintahan itu dengan rakyat. Mengapa pemerintahan demokrasi itu dianggap lebih baik? Karena di dalam suatu pemerintahan demokrasi itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Pemerintahan demokrasi bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, maka bisa digantikan oleh rakyat melalui pemilu. Yang kedua, hak rakyat bisa dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat bisa mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Yang ketiga, rakyat bisa menyuarakan protes bila tidak disetujui kepemimpinannya. Protes ini bisa dilakukan dengan secara damai, seperti dengan kita berdemo, berkampanye, ataupun melalui petisi. Semua itu tidak mungkin terjadi pada pemerintahan diktator ataupun pemerintahan oligarki. Seiring kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu lembaga legislatif. Di sini lembaga legislatif bertugas untuk membuat undang-undang yang terdiri daripada DPR, DPRD, dan DPD. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif, di mana lembaga eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang
yang dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif atau lembaga yang mengadili pelanggaran undang-undang, yang terdiri daripada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga harus saling mengawasi dan menyeimbangkan serta satu sama lainnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini menganut sistem demokrasi, yaitu sistem tidak langsung atau demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia memilih wakil untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan melalui pemilihan umum atau pemilu. Rakyat akan memilih perwakilan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, legislatif, DPR, DPRD, dan DPD. Syarat agar demokrasi dapat berjalan dengan baik yaitu 1. Kesetaraan di mata hukum, kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berkeyakinan, pemilu yang bebas dan adil, sistem hukum yang bebas dari pengaruh luar, pers yang bebas atau mewakili keberagaman. Kiranya cukup sekian paparan dari saya. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.